Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur, maka lihatlah ya akhi, wahai saudaraku, waffaqanallahu, semoga Allah memberikan taufik kepada kami, ya, kepada kami, kepada kami, kepada rumah wafaqoni, kepada kami, wa iyaka, dan kepadamu, ila azimi lutfillahi ta'ala, kepada kebesaran sayangan Allah Ta'ala. Kata amal dan pikirkanlah hadhil al-fadho, lafaz-lafaz hadis ini, wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu, lafaz indahu, isyaratun, itu menunjukkan ilal i'tinai, agar supaya memperhatikan kita dengan amal kebaikan. Wa qaulu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamilatan, lafaz kamilatan, ditakidi, untuk memperkuat, wasidatil i'tinai, dan sangat memperhatikan biha, dengan amal-amal kebaikan. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisai'atilati, di dalam kejelekan yang telah, itu sebenarnya bisayati aja dah, di dalam kejelekan allati amma biha, yang telah ia berbuat, berniat, berarti alat sama aja deh. Yang telah ia berniat biha, akan mengerjakannya. Tumatarokaha, kemudian ia meninggalkannya. Kata bahullahu ta'ala, maka Allah menuliskannya, indahu, di sisinya, hasanatan, satu kebaikan, kamilatan, yang sempurna. Fa'at kadaha, lalu Allah memperkuat hasanah, artinya kebaikan itu, bikamilatin, dengan lafaz kamilatin. Wa inna amilaha, dan jika ia mengerjakan say'ah itu, kata baha, maka Allah menuliskannya, sayatan, dengan kejelekan, wahidatan, yang satu saja. Fa'akada, maka Allah memperkuat, taklilaha, menjadi sedikit sayat, wahidat, dengan lafaz wahidat, walam yu'akidha, dan Allah tidak memperkuatnya bikamilatin, dengan lafaz kamilah. Walillahi, maka bagi Allah alhamdulillah segala puji, wa minnatu, dan karunia subhanahu masih dia, lanusi, kami tidak dapat menghitung sanaan memuji alai, kepadanya, buat lagi yang memohon kepada Allah atau tunggu taufik. Ya mama saling ada doa. Terus kami berjemaah ini di mata hadis ini nggak ada. Cuma karena apa? Ini komentar aja tentang hadis
pada pekan yang lalu. Karena kesimpulannya pada pekan yang lalu itu, kalau ada seorang yang berazam untuk berazam suatu kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka tetap oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat satu kebaikan yang sempurna. Sedangkan kalau dia kerjakan kebaikan yang sudah diazabkan, itu pasti dicatat oleh Allah 10 kebaikan sampai 700. Itu pun masih juga dilipat gandakan seperti kemarin ya. Pahala amal itu ada yang lipatan 10, 20, 30, 50, 700, 1000, 10.000, sejuta dan seterusnya. Tapi kalau yang dimaksudkan, kalau yang diazamkan itu suatu keburukan, kemudian tidak dikerjakannya, maka yang dicatatnya itu justru satu kebaikan. karena nggak dikerjakan itu keburukan itu. Ya. Itu dicatatnya satu kebaikan. Nah, bagaimana kalau dikerjakan juga setelah berazab, dia kerjakan, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu juga. Jadi kesimpulan, kalau kebaikan mah kita berazam suatu kebaikan, nggak dikerjakan tetap jadi pahala kebaikan satu. Kalau dikerjakan itu sekurang-kurangnya 10 kebaikan dilipat gandakan sampai 700, itu masih juga dilipat gandakan. Nah, kalau keburukan kan ada pesawat juga. Kalau keburukan mah itu kalau dia tidak kerjakan itu justru berubah jadi kebaikan. Sedangkan kalau dikerjakan itu dicatatnya hanya satu. Nah, sekarang kan di komentar ini ya. Sekali lagi panjur, perhatikan ya, wahai saudaraku, wafaqanallahu, semoga Allah memberikan taufik kepada kami, wa iyyaka, dan kepada kamu. Ini kita oleh pengarang kita disuruh memperhatikan kembali. Tadi kan sebelum ya mudah-mudahan karena ini beliau yang mendoakan ya, seorang wali, mudah-mudahan kita ini betul-betul mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, khususnya ila azimi lutfillahi ta'ala, tentang keagungan, kelembutan, kasih sayang atau kesayangan Allah Ta'ala kepada kita. Itu tadilah gambaran ketika berazam kebaikan, baik itu dikerjakan ataupun baik itu tidak dikerjakan ataupun dikerjakan. Sebaliknya, ketika berazam suatu keburukan, kemudian kesananya baik itu tidak dikerjakan maupun dikerjakan, nah itu semata-mata semua itu karena kasih sayang Allah. Ya, kalau bukan karena kasih sayang Allah mah adil. Ya udah, setiap orang yang berazam kebaikan ketika nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa, kan ya? Kalau dikerjakan baru kan baliknya satu mestinya gitu. Tapi tadi malah dibalas ya, sekurang-kurangnya 10 sampai 700 masih dilipat gandakan. Sebaliknya keburukan, kalau memang sudah berazam mah mestinya ketika nggak dikerjakan ya oke lah, karena nggak dikerjakan nggak dicatat suatu dosa. Kebaikan juga nggak dicatat mestinya, tapi tadi justru tetap dicatat satu kebaikan asal tidak dikerjakan. Iya. Nah, bahkan ketika dikerjakan juga itu dicatat suatu dosa nggak sampai 10, apalagi 700 mah ya. Tidak, kalau keburukan tidak kamilah. Iya. Nah, Kalau hasanah kamilah. Inilah karena kasih sayang Allah. Nah, makanya wa ta'amal, pikirkan hadil al-fadl, sekali lagi
lafaz-lafaz ataupun teks-teks hadis di atas. Nah, di sini lebih dijelaskan. Wa qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indah lafaz indahu isyaratun, itu menunjukkan ilal ihtinai, akan supaya memperhatikan biha dengan amal kebaikan. Siapa itu? Jadi di atas ya ada sabda Nabi SAW ketika bermaksud atau berazam suatu kebaikan, ketika nggak dikerjakan itu dapat pahala 1 tetap ya. Ketika dikerjakan itu dapat pahala 10 sampai 700, bahkan masih dilipat gandakan. Nah, ini semua semata-mata sebagai menunjukkan untuk kita benar-benar memperhatikan tentang amal kebaikan. Ya, bukan memperhatikan aja, tapi harus dikerjakan. Gitu ya. Nah, sedangkan wa qauluhu, sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, lafaz kamilatan lintak ini itu wasilatnya itu dan sangat diperhatikan dengan amal kebaikan. Jadi tadi ya bukan aja 1 tapi sempurna, walaupun nggak dikerjakan tuh yang namanya amal kebaikan yang sudah diazamkan, itu tetap dicatatnya bukan, sekali lagi bukan hanya kebaikan tapi sempurna. Nah, ini menunjukkan sebagai memperkuat serta kudu benar-benar sangat memperhatikannya yang namanya amal kebaikan. Makanya kita orientasinya selalu kudunya mah kepada amal kebaikan aja. Jadi untuk keburukan mah jangan pernah dilintaskan. Memang dilintaskan selalu tentang kebaikan. Nah, itu tadi ya mengomentari tentang berazam suatu kebaikan. Nah, adapun kalau yang tentang keburukan di sini waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaiati, ini komentari dalam hal berazam suatu keburukan, alati hamabiha, yang mana ia sudah berazam dengan keburukan tersebut, tapi sumatarokaha, kemudian dia tinggalkan, tetap kata Allahu Ta'ala, Allah mencatat ya indahu di sisinya hasanatan kamilatan, sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kan udah ya di hadis di atas bahwa ketika orang itu berazam suatu keburukan kemudian nggak dikerjakan, malah dapat pahala nah, itu 1 kebaikan. dicatat atau dapat pahala kebaikan 1 bahkan sempurna. Nah, ini ya dikuatkan Pak akada bi kamilatin, ini dikuatkan dengan kata-kata kamilah yang artinya sempurna. Kan kalau nggak sempurna mah walaupun 1 juga bisa jadi itu nilainya 1 juga minus gitu ya. Iya. Nah, karena ada kamilatin ini benar-benar full. Nah, sebaliknya nih, kalau dia wain amilaha, seandainya dia mengamalkan juga suatu keburukan yang sudah diazamkan, tetap itu kata bahwa sayatan wahidatan, Allah catat 1 kebaikan saja. Nah, ini Pak Akada ya memperkuat taklilaha akan sedikitnya suatu keburukan biwahidatin dengan 1 aja. Jadi keburukan yang diazamkan ketika dikerjakan itu tetap dicatatnya cuma 1 dan nggak ada kata-kata sempurna di sini ya. Nah, kan tadi kalau kebaikan mah ketika berbicara 1 juga ada sempurnanya. Tapi kalau keburukan mah nggak ada kata-kata kamilahnya.
Makanya bahkan dalam suatu hadis mah seorang yang berazam suatu keburukan kemudian dia enggak kerjakan itu dicatat satu kebaikan yang sempurna. Ketika dia kerjakan juga enggak langsung dicatat dulu, ditunggu itu sampai 6 jam. Dan itu yang lebih kuat hadisnya. Nah ini sekali lagi semua ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita udahnya umurnya pendek kita mah ya. Kalau bukan karena karunia Allah, kasih sayang Allah, ya kita mah apa yang diharapkan? Makanya kita jangan luput untuk palillahi hanya milik Allah. Alhamdulillah segala puji. Ya. Kenapa nih di sini kata alhamdulillah padahal di situ kata-katanya kalau kata bahasanya tunggal ya, mufrad tapi selalu diartikan segala. Ya, bukannya puji aja gitu, tapi segala puji. Karena memang puji itu ada 4 kan. Puji qadim ala qadim, artinya Allah puji kepada zatnya. Berarti la ilaha illa ana, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Nah ada puji qadim alal hadis, ya berarti Allah puji kepada makhluknya. Di antaranya ya, berarti Allah puji kepada Rasulullah, laulaka lama khalaqul aflam, ataupun ada di Al-Quran juga sebaik-baik hamba adalah Ayub gitu ya. Yang ketiganya ada sebaliknya, puji hadis alal qadim, makhluk muji kepada sang pencipta. Itu yang sering kita baca, la ilaha illallah, ya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah yang keempatnya itu puji hadis alal hadis, arti sesama, makhluk kepada sesama ya, seperti kita muji kepada orang lain ya. Nah itu hakikatnya bukannya punya dia ya, bukan punya orang yang dipuji, tapi milik Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya orang puji itu bukan karena kehebatan kita ya, tapi karena memang Allah menutupi aib. Kalau Allah membuka aib, boro-boro orang ini mau muji, ngedekati juga nggak bakal mau. Nah, makanya ketika kita dipuji orang, jangan terlena. Ya, itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal kita memuji kepada orang juga ini tergantung. Jadi kalau orang itu dipujinya dia langsung mengembalikan kepada Allah, bagus. Tapi kalau dia malah terlena, dia asik dengan pujian itu, dia lupa kepada Allah, ini menjangan. Ya, bahkan yang muji juga bisa tidak berdosa, karena gara-gara dipuji dia lupa diri. Maka yang muji juga sama. Bahkan dalam hadis sampai kalau ada orang yang kayak rumah, dia pasir segala. Kembalikan kepada Allah ya. Sebagai orang kamu ini hebat, saya pinter, alhamdulillah. Siapa dulu? Dua loh. Jadi inilah ya. Kita dekatnya dipuji orang bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah menutupi aib kita. Kalau Allah membuka aib kita, jangan pernah mendekat juga. Kagak. Bahkan yang ada benci. Wal minato, dan memang itu juga karunia Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya. Dan karunia nikmat-nikmat semua itu lanusi nggak bakal bisa kehitung sanaan dengan pujian sekalipun alaih kepada Allah. Jadi walaupun kita memuji nih ya, kepada Allah umpamanya, itu dibandingkan nikmat-nikmat kita, nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita, jangankan nikmat-nikmat, satu nikmat aja itu sebenarnya mah belum ada apa-apanya, belum bisa membandingi gitu. Iya, sejauh. Makanya ketika
kita ini mau ibadah itu jangan disuruhnya hitung-hitungan lah saya mudah ahli ibadah. Bahkan kan ada ceritanya seorang yang ahli ibadah udah difasilitasi oleh Allah ya, segala-galanya sehingga dia benar-benar khusyuk untuk ibadah. Tapi ketika dimasukkan ke surga oleh Allah dengan kata-kata karena rahmatku, dia nggak terima. Masa sih saya dimasukkan karena rahmat engkau ya Allah, kalau begitu dikemanakan amal saya? Nah, karena protes akhirnya dihitung-hitung gitu ya. Nah, ternyata jangankan nikmat yang lain, itu baru satu nikmat mata aja itu belum bisa membandingi amal dia. Makanya jelas di Al-Quran ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Seandainya kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, itu bukan hanya amal Allah ya. Kalau nikmat Allah mungkin beberapa nikmat, tapi nikmat Allah satu nikmat doang. Iya, itu ratus uang nggak bakal bisa. Itu baru satu nikmat, apalagi ya. Namanya sebagai penutup tetap wabillahi ya, hanya kepada Allah ataupun dari Allah atau itu yang namanya topik. Topik itu apa? Topik itu udah ada intervensi ataupun pertolongan Allah. Ya. Kalau hidayah mah hanya baru keinginan, belum dikerjakan. Ya, seperti ada orang itu pengen ngaji baru hidayah, itu pengen sholat baru hidayah. Nah, ketika dia itu udah ngaji sholat, itu namanya udah dapet topik. Makanya sebenarnya mah hidayah dulu baru topik, tapi kita suka ngomong kan topik hidayah gitu ya. Biasa Indonesia mah seperti pulang pergi. Iya. Pergi pulang. Harusnya pergi pulang ya, bukan pulang pergi. Sore pagi, bukan kudunya pagi sore gitu ya. Biasa itu mah dialog. Berarti kalau dalam istilah ironinya, kalau hidayah itu merupakan petunjuk atau jalan ya. Iya. Dan topik itu tujuannya. Bukan tujuan, emang udah sampai tujuannya maksudnya. Bukan, iya disampai. Tujuannya. Minimal udah dijalanin. Dijalanin. Ya, contohnya gini ya, ada pelang Jakarta. arah. Di mana? Nagrak. Nagrak. Ya. Nagrak tuh ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri umpamanya. Betul. Itu baru hidayah tuh. Tahu tuh. Ke sono mana? Kanan. Kiri kemana? Yang lurus kemana ya? Ya. Itu baru hidayah. Nah, ketika dijalani, ditempuh, topik. Nah itu semua sekali lagi ya, baik urusan hidayah maupun topik, hakikatnya mah milik Allah. Ya, semua juga kembali kepada Allah semua. Iya, dalam segala hal jangan lupa, jangan luput dari membaca la haula wala quwata illa billah. Supaya kita nggak lupa diri gitu. Itu topik. Topik. Nah, al hadisu sanu wa